Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Palevi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi implementasi atau implementasi strategi. Nah, materi ini merupakan salah satu materi pembelajaran yang ada di e-learning kami saat ini, dan presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas individu manajemen strategi. Baik, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa implementasi strategi adalah penempatan struktur dan sistem organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan manajemen strategi. Menurut Whelan dan Honger, dalam strategi manajemen dan bisnis polisi konsep pada tahun 2024, implementasi strategi merupakan serangkaian aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana strategis. Nah, inti dari definisi ini adalah terdapat tindakan nyata dari rencana strategis yang sudah disusun sebelumnya. Nah, implementasi strategi adalah kunci dari manajemen strategi secara menyeluruh. Secara sederhana, implementasi strategi merupakan teknik di mana perusahaan atau organisasi itu mengembangkan, memanfaatkan, dan mengintegrasikan struktur organisasi, budaya, sumber budaya, orang, dan sistem kontrol untuk mengikuti strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, serta mendapatkan keunggulan dibanding kompetitor di pasaran. Nah, implementasi strategi sendiri itu dijalankan untuk mengatur struktur dan sistem, bagian yang terpenting dari desain struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Struktur dibentuk guna mengorganisasikan usaha menjadi kesatuan dan koheren dalam bekerja. Struktur organisasi itu berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan, mengurutkan jumlah tingkat organisasi, dan juga sebagai arah pelaporan. Jadi teman-teman, untuk implementasi ini sebenarnya wujud dari perencanaan rencana strategis yang disusun sebelumnya, dan hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, struktur organisasi ini mencakup 4 tipe dasar. Yang pertama yaitu sebagai struktur fungsional, yang kedua sebagai struktur produk, yang ketiga sebagai struktur metrik, dan yang keempat itu sebagai struktur wilayah. Jadi saya akan menjelaskan 4 struktur tersebut secara umum. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional itu adalah pembagian pekerjaan ke dalam aktivitas spesialisasi. Misalnya ada departemen yang mengkhususkan dirinya untuk spesialisasi pembelian, spesialisasi manufaktur, spesialisasi keuangan, atau bahkan ada spesialisasi bagian teknis, seperti itu. Nah, spesialisasi ini diperlukan untuk pengembangan keahlian individu, agar individunya itu bisa melaksanakan pekerjaan secara efektif. Spesialisasi ini sangat diperlukan, teman-teman, karena tim dan individu nantinya bisa mengembangkan keahlian mereka, sehingga mereka itu mendapatkan keahlian yang lebih, dan pekerjaan mereka akan lebih mudah untuk dijalankan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu struktur produk. Nah, struktur produk ini ada keterkaitan dengan struktur matriks dan struktur wilayah. Struktur produk adalah gambaran bagaimana bagian-bagian dari suatu produk itu cocok dan saling keterkaitan antara satu sama lain. Biasanya diatur dalam tingkat detail dengan strukturnya. Nah, hal ini memberikan penyortiran hierarkis dari item yang membentuk produk tersebut. Nah, seperti yang tadi saya awal bilang, bahwa struktur produk akan memiliki keterkaitan sama dengan struktur matriks dan struktur wilayah. Tentunya pada saat perusahaan sudah menjadi besar atau perusahaan itu sudah tumbuh dan berkembang lebih luas lagi, mereka akan memiliki banyak sekali produk yang kita sebut dengan multi produk, ya teman-teman. Misalnya ada produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, seiring perkembangannya produk dari perusahaan tersebut tentunya akan memiliki pasaran yang berbeda. Kita sebut juga dengan namanya multi pasar. Jadi semakin berkembang perusahaan tersebut, maka akan terdapat banyak sekali multi produknya, dan perusahaan tersebut akan memiliki multi pasar. Nah, di mana multi pasar ini
dan mengelompokkan aktivitas mereka ke dalam divisi berdasarkan produknya dan berdasarkan wilayahnya atau berdasarkan geografisnya. Nah, ini diatur dalam aktivitas fungsional dengan pusat koordinasi mereka sendiri dan biasanya dibawa menjadi kendali manajer umum yang timnya melakukan pelaporan itu ke pusat organisasi. Jadi antara ketiga struktur tersebut itu saling berkaitan dan sangat kuat sekali ya teman-teman ikatannya. Tentunya kalau misalnya kita ada struktur produk, kita udah punya multi produk, otomatis juga kita bakal punya multi pasar dan otomatis juga kita bakalan punya multi geografis untuk produk-produk tersebut. Nah, selanjutnya dalam struktur matriks itu yang menjadikan kunci adalah koordinasi antar divisi. Kenapa hal ini sangat penting? Karena komunikasi atau koordinasi ini merupakan satu hal yang sangat kuat kaitannya untuk bisanya peningkatan dan perkembangan perusahaan ini. Di mana proyek antar divisi ini merupakan pusat dari bisnis inti organisasi. Pengorganisasian matriks terkadang sulit, memang terkadang agak sulit dikelola itu karena adanya ketegangan yang melekat antar berbagai kepentingan produk dan pengelolaan kawasan. Maka dari itu teman-teman, sebenarnya yang menjadi titik keberhasilannya ini merupakan koordinasi atau komunikasi antar divisi yang satu dengan divisi yang lain agar semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan dari RPS yang saya baca itu ada lagi tergabung dalam materi proses organisasi. Nah, proses organisasi ini merupakan jiwa struktur organisasi. Jika proses tersebut tidak berjalan dan tidak berfungsi dengan baik, maka masalah yang tidak pernah diharapkan akan timbul dalam sebuah organisasi. Jadi sebuah proses organisasi ini sangat penting untuk diterapkan dan untuk dilakukan, terutama melalui komunikasi antara satu divisi dengan divisi yang lain. Karena hal ini merupakan perlunya koordinasi ya teman-teman, supaya perkembangan dan peningkatan perusahaan juga bisa berkembang secara efektif. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari rangkuman materi tadi, saya mengambil sebuah kerangka kerja, yaitu kerangka kerja 7S McKinsey, yang dimana merupakan dimana kerangka kerja tersebut merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis aspek internal organisasi sebuah perusahaan dengan menggunakan 7 elemen utama. Nah, yaitu ada strategi, ada struktur, ada sistem, ada share value, ada style, staff, dan skill. Nah, model analisis ini yang disebut dengan 7S McKinsey itu diperkenalkan oleh Tom Peter dan Robert pada tahun 1980-an. Karena menurut mereka keselarasan ketujuh elemen tersebut dalam organisasi merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi kerangka 7S McKinsey ini adalah kerangka kerja yang konseptualnya dari 7 variabel yang saling keterkaitan antar satu sama lain untuk mengatur manajemen perusahaan dan menekankan nilai-nilai organisasi di samping strategi, struktur, dan juga ada sistem. Nah, apa aja sih 7S McKinsey ini? Jadi saya akan menjelaskan juga untuk 7S ini. Yang pertama yaitu strategi. Strategi, mungkin teman-teman juga udah pada tahu apa itu yang dimaksud dengan strategi di materi-materi sebelumnya, atau ada penjelasan, atau dari teman-teman juga udah membaca materi buku atau materi-materi sebelumnya ya. Jadi mungkin udah pada paham mengenai strategi. Strategi ini adalah sebuah rumusan organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk membangun serta mempertahankan keunggulan kompetitif, atau kalau misalnya kita bahasa lebih sederhananya ini adalah strategi ini adalah tata cara yang digunakan perusahaan agar perusahaannya itu bisa lebih maju lagi. Seperti itu teman-teman. Strategi ini ditujukan agar perusahaan atau organisasi itu bisa memenangkan persaingan. Nah, persaingan ini sangat ketat ya teman-teman kalau misalnya bagi perusahaan. Makanya setiap perusahaan atau organisasi kalau misalnya mereka ingin memenangkan sebuah persaingan,
diperlukannya strategi yang tepat dan yang efektif yang bisa digunakan. Seperti itu. Strategi harusnya itu mempunyai arah dan tujuan yang jelas tentunya, agar setiap individu atau kelompok yang termasuk di dalam organisasi atau perusahaan tersebut tahu bagaimana cara yang harus dipakai agar sasaran perusahaan tersebut bisa tercapai. Yang kedua yaitu struktur. Nah, struktur organisasi dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi bagaimana sistem kerja dari sebuah perusahaan itu sendiri. Dalam struktur itu diatur tentang bagaimana sistem yang digunakan oleh perusahaan, bagaimana alur komunikasi, bagaimana alur kerja, bagaimana hak dan wewenang, serta jalur pendelegasian tugasnya pada unit kerja. Itu semuanya diatur dalam sebuah struktur. Tujuannya untuk menjadi sasaran organisasi atau perusahaan mencapai sesuai rencana. Jadi struktur ini merupakan aspek atau elemen yang bisa terlihat sehingga akan lebih mudah untuk mengubah ataupun mengaturnya. Jadi struktur ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Nanti saya jelasin contohnya di akhiran ya teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu sistem. Nah, sistem yang dimaksud dalam kerangka kerja 7S ini adalah sebuah prosedur atau proses yang dilakukan oleh perusahaan. Sistem ini berisi kegiatan operasional harian, juga berisi kegiatan operasional mingguan, juga bagaimana membuat keputusan. Terus sistem menjadi fokus utama dari manajemen. Jadi jika terjadinya sebuah perubahan organisasi atau perusahaan, yang menjadi fokus utamanya yaitu adalah sistem. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan. Nah, keterampilan, dimana keterampilan ini sangat penting yang dibutuhkan oleh karyawan atau dibutuhkan oleh staf, dimana kemampuan ini menunjang operasional dalam pekerjaan. Seperti itu. Adanya keterampilan pada karyawan itu perusahaan berharap bisa mencapai sasaran yang bisa ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu staf atau karyawan. Atau dalam bahasa HR-nya itu disebut sebagai sumber daya manusia. Itu merupakan aset dalam sebuah perusahaan, karena staf atau karyawan inilah yang bakal menjalankan operasional dari perusahaan sehari-hari. Nah, staf atau karyawan ini biasanya direkrut oleh HR, di mana ada beberapa proses yang terpenting yang dilakukan oleh HR sendiri, seperti screening CV, terus ada proses perekrutan sesuai kualifikasi, dan selanjutnya itu dengan dilakukannya training atau pelatihan. Nah, training atau pelatihan ini sangat penting dan harus dilakukan kepada karyawan agar dapat meningkatkan kemampuan dan meningkatkan soft skill yang ada pada karyawan, sehingga karyawan nantinya bisa bekerja secara maksimal dan secara efektif dan membantu mempercepat perusahaan mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu style atau gaya kepemimpinan. Bagaimana jajaran top manajemen memperlakukan karyawannya bisa memberikan pengaruh yang cukup banyak untuk kemajuan sebuah perusahaan. Gaya kepemimpinan yang baik dari para manajer kepada bawahannya akan membuat bawahannya menjadi lebih nyaman dan dalam bekerja, sehingga akan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Jadi gaya kepemimpinan ini sangat penting untuk pihak manajemen untuk diterapkan agar membuat karyawan ini lebih nyaman, sehingga mereka itu akan meningkatkan loyalitasnya juga kepada perusahaan. Itulah mengapa dikatakan bahwa gaya kepemimpinan atau style ini memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan sebuah perusahaan agar bisa mencapai target dan juga mencapai sasarannya. Selanjutnya yaitu self value atau nilai-nilai perusahaan. Inilah sebenarnya menjadi inti dari kerangka 7S McKinsey. Mengapa? Karena nilai-nilai itu yang berlaku pada sebuah perusahaan akan membentuk budaya kerja pada perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya juga dikatakan dengan self value merupakan standar norma yang berlaku bagi semua karyawan dan juga manajemen dalam berperilaku. Bagaimana perilaku karyawan dan manajemen itu dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi citra atau reputasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari 7 elemen dari kerangka 7S McKinsey. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari
penerapan 7 elemen tersebut seperti dari analisis di perusahaan tempat saya bekerja sendiri, yaitu di Ismaya Group, di mana ada strategi yang mereka terapkan dari Ismaya Group sendiri. Ismaya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Ismaya Group ini merupakan salah satu perusahaan hospitality yang menaungi beberapa restoran dan juga kafe. Ada beberapa konsep, yaitu konsep restoran dan konsep lifestyle tentunya. Nah, dari hasil analisis saya bahwa dalam penerapan 7SPC ini, bahwa strategi yang digunakan oleh Ismaya Group ini ada banyak, yaitu mereka memberikan mereka mengeluarkan outlet yang bervariatif. Misalnya outlet untuk menengah ke bawah, outlet untuk menengah, dan outlet untuk kalangan menengah ke atas, itu ada semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang ke outlet tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adanya member yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi di member yang membedakan antara member dengan membernya Ismaya Group ini dengan member-member yang lainnya, mereka mempunyai tingkat kelasan member. Ada misalnya untuk standar, premium, dan VVIP seperti itu. Nah, setiap kelasan tersebut itu memiliki kategori masing-masing dan juga memiliki keuntungan masing-masing yang benefitnya tentu akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, mereka menerapkan dengan yang namanya strategi sumber daya yang berkualitas, di mana sumber daya yang mereka rekrut ini memang benar-benar sumber daya yang berkualitas dan sudah berpengalaman seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dari struktur. Saya ambil dari struktur organisasi di divisi saya, yaitu di bagian procurement, di mana di posisi saya sendiri itu ada tingkatan tertinggi saat ini, yaitu supply chain. Di bawah supply chain-nya itu ada lagi head procurement, di bawahnya lagi ada head manager, di bawahnya lagi ada manager, asisten, terus di bawahnya lagi baru ada beberapa staff lain. Nah, untuk strukturnya sendiri dari tempat perusahaan saya bekerja saat ini sudah sangat jelas dan sudah sangat lengkap baik per divisi maupun per perusahaan yang ada dalam satu grup tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dari sistem. Kita di sini menggunakan berbagai macam sistem. Salah satunya yaitu sistem absen yang menjadi terdiri dari satu aplikasi. Jadi kita mempunyai satu aplikasi di mana di aplikasi itu kita bisa melakukan absen keluar dan absen masuk, bisa melakukan pengajuan cuti, slip gaji, lembur, dan segala macam keperluan karyawan yang awalnya masih diurus manual, sekarang sudah by system. Dan sistem ini digunakan sejak saat adanya awal-awal COVID yang ada di Indonesia. Selain itu juga dalam proses pekerjaan, tentunya juga kita menggunakan sistem juga, di mana sistem ini sudah terhubung antara satu sama lain. Jadi dari pihak store ke pihak operasional, terus ke pihak accounting, ke pihak keuangan atau finance, segala macam, ke seluruh divisi dan ke seluruh pihak itu sudah terhubung dengan satu sistem, di mana sistem ini yang selalu kita pakai dan selalu kita gunakan. Dan sistem ini juga cukup mudah untuk digunakan sehingga membuat karyawan itu bekerja lebih efektif lagi. Selanjutnya yaitu staffing. Nah, untuk staffing ini biasanya Ismaya Group melakukan online training, yaitu 6 bulan sekali untuk staff-staff tertentu, dan ada beberapa head chef biasanya yang bekerja di store sebagai operasional itu yang melakukan training atau perjalanan ke luar negeri. Sehingga kalau misalnya untuk meningkatkan skill, saya rasa sudah sangat bagus dan sudah sangat baik yang dilakukan dari Ismaya Group ini. Selanjutnya yaitu style atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan sama Ismaya ini tergantung dari pihak manajemen dan manajerial per divisi. Kalau untuk divisi saya sendiri di divisi procurement, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh head procurement kami yaitu tegas namun santai. Jadi artinya di sini kita boleh untuk bersantai dalam pekerjaan, tapi kalau misalnya untuk penyelesaian pekerjaan harus tetap selesai seperti itu. Jadi ada beberapa peraturan yang memang sudah dibuat sama pihak manajemen dari divisi saya sendiri,
dan itu membuat menurut saya masuk dalam kategori tegas namun santai. Artinya peraturan itu memang ada, tapi kita juga tidak terlalu tegang dalam menjalankannya, seperti itu. Nah, itu membuat saya cukup nyaman sampai saat ini, sehingga dari kenyamanan itu meningkatkan loyalitas untuk bekerja, seperti itu. Selanjutnya yaitu skill. Nah, skill seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap individu atau tim dari Semangat Group ini akan dilakukan training, baik dari tim operasional ataupun dari tim office-nya. Itu akan dilakukan training per 6 bulan dalam 1 tahunnya. Jadi setiap 6 bulan itu bakal ada training. Nah, untuk skill sendiri tentunya sudah cukup baik dan sudah cukup ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya, karena sebenarnya sangat mementingkan skill dan kualitas dari karyawannya. Dari proses perekrutan yang dilakukan oleh HR itu juga sudah melihat kualifikasi dan ketentuan tertentu yang sudah dipersyaratkan mereka, sehingga pada saat karyawan tersebut sudah bekerja, mereka sudah memiliki skill yang memumpuni, dan ditambah lagi dengan pelatihan berikutnya, dan skill itu semakin meningkat. Selanjutnya yaitu share value. Nah, share value yang ada di divisi saya terutama yaitu teamwork yang sangat kuat, terus rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Dua share value ini yang saya dapatkan dari divisi saya, karena keduanya ini yang sangat kuat. Kenapa? Saya melihat kekompakan dari tim procurement atau divisi saya sendiri, baik dari divisi resto ataupun divisi lifestyle, itu memiliki kekompakan yang sangat-sangat erat. Itu yang saat ini menjadi sebuah kebanggaan dari share value-nya, seperti itu teman-teman. Nah, hal ini juga yang diterapkan oleh atasan saya, sehingga melekat pada individu, karena sesuai dengan tagline-nya Ismaya, yaitu creating the good life. Jadi dari share value-nya yang sudah kami dapatkan, sesuai dengan tagline, kami menciptakan creating the good life, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin untuk presentasi atau untuk penyampaian saya materinya mengenai implementasi strategi cukup sampai di sini, dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan pada presentasi hari ini bermanfaat dan bisa berguna juga buat teman-teman sekalian. Jadi, saya Rizky Rapalepi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Indonesia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.